Shalom teman-teman, kami rindu bersekutu bersama teman-teman semua. Sekarang kita akan memasuki ibadah. Walaupun ibadah online, kita harus tetap fokus pada Tuhan. Yang menonton melalui handphone, notifnya harus dimatikan terlebih dahulu. Yang menonton melalui laptop dan TV, handphone bisa disimpan terlebih dahulu. Ingat ya teman-teman, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan beribadah, bukan menonton ibadah. Jadi siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyiapkan hati kami dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Ya Bapa, walaupun kami tidak bertatap muka langsung ya Bapa, tapi kami bisa merasakan hadirat-Mu dan beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Kau tutup bungkus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabarnya nih di rumah? Oke, kita sekarang mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Udah siap belum nih? Siap dong. Oke, ayo kita mulai. Ayo tepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala
kita ulang semuanya dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Udah capek ya teman-teman? Udah kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kembali kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyi sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Aku harap sih semuanya baik-baik aja ya. Walaupun emang di bulan Juli ini, pertengahan tahun ini mungkin bukan apa ya, bulan yang baik. Maksudnya bulan yang baik tuh kan akhir Mei kemarin juga kasus COVID tuh sempat melonjak, apalagi sekarang tanggal 3 kemarin itu kan udah diberlakukan PPKM ya, udah berlaku PPKM sampai tanggal 20 Juli. Itu semua kita ya ibaratkan kita apa ya, lagi lockdown part 2 kali ya. Tapi kita yakin Tuhan Yesus tuh tetap ada buat melingkupi kita, buat melindungi kita, buat ngejaga kita. Kita yakin Tuhan Yesus pasti ada untuk sama-sama apa ya, ya melindungi kita gitu loh, biar kitanya nggak kenapa-napa. Kemarin juga sempat ada beberapa kabar yang kurang enakin. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang kehilangan sanak saudaranya, keluarganya. Terus ada yang mungkin lagi sakit di rumahnya. Semoga sama Tuhan Yesus diberi kesembuhan, diberi pemulihan, supaya penyakitnya cepat diangkat, terus diberi roh penghiburan juga untuk yang mungkin merasa kehilangan keluarganya. Nah, puji Tuhan, ketemu lagi sama aku. Sebenarnya gimana ya? Ya masih seperti sebelum-sebelumnya. Kangen lah untuk bisa ibadah offline, bisa ketemu sama teman-teman, nggak secara virtual kayak gini kan. Ya di situ tuh, tapi aku juga yakin dengan adanya pandemi ini nih, bukan sembarangan gitu loh. Emang Tuhan Yesus tuh mau ngasih sesuatu hal yang bikin kita kayak, oh iya ternyata Tuhan Yesus tuh kasihnya luar biasa banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Walaupun banyak kabar duka, jujur kalau dari aku pribadi, dari teman-teman aku, dari saudara aku, dari orang-orang terdekat aku tuh banyak banget yang namanya kabar duka yang seliweran gitu kan. Entah itu ada yang ngerasa kehilangan, ada yang sakit, diberi sakit penyakit, terus ada yang, apalagi sekarang karena adanya lockdown part 2 ini, bikin apa ya, terjadi lagi yang kayak panic buying gitu kan. Harga tiba-tiba beberapa makanan, minuman melonjak, vitamin, obat-obatan melonjak. Terus oksigen susah dicari di mana-mana. Maksudnya bukan oksigen yang biasa kita hirup ini ya, maksudnya kayak kan ada tuh kalau di rumah sakit oksigen kayak gitu tuh mulai jarang. Makanya temanku juga ada beberapa yang nyari donor darah atau apapun itu untuk kesembuhan keluarganya, kesembuhan dirinya dia sendiri. Nah kan, tapi aku yakin dengan adanya pandemi ini, dengan Tuhan Yesus ngasih ini ke kita tuh bukan tanpa alasan gitu loh.
Dan kita yang sama Tuhan Yesus masih diberi kesehatan, masih bisa diberi nafas kehidupan, masih bisa kumpul sama saudara, sama keluarga, itu tuh ada pelajaran tersendiri. Kalau itu tuh Tuhan Yesus ngasih tahu ke kita, ini loh nak, aku tuh sayang sama kalian, aku mengasihi kalian. Kenapa aku bilang kayak gitu? Walaupun lagi masa yang berat ini, ya tadi yang aku sebutin, kita masih bisa kumpul sama keluarga kita masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak, kan? Itu tuh suatu berkat yang luar biasa banget dari Tuhan Yesus, ya kan? Nah, dari situ tuh Tuhan juga ngajarin ke kita buat kita tuh jangan khawatir, ada Tuhan Yesus di sini. Jadi kita baca ayatnya dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya tentang judulnya itu adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendapatkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, dari ayat ini kan dijelasin banget nih, Tuhan Yesus tuh mau kita untuk gak usah khawatir, tenang aja, gak usah keikut hektik sama, ya kita boleh was-was, tapi jangan yang terlalu over atau gimana, karena itu sama aja kita merendahkan Tuhan gitu loh. Ya semua hidup kita tuh udah diatur sama Tuhan, semua rencana kita ya diatur sama Tuhan, kan manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Jadi kita gak usah khawatir kayak, aduh besok gue mau makan apa ya, besok gue gimana ya, besok gue harus apa ya, apalagi dalam masa pandemi ini kan, dalam masa PPKM ini, kita pasti mikir kayak, mungkin ada beberapa teman-teman yang untuk PPKM kan harusnya di rumah aja, tapi karena memang kebutuhan yang mendadak harus keluar rumah, entah itu untuk bekerja atau melakukan hal lainnya gitu kan, untuk mencari rezeki, itu kita nggak usah khawatir, Tuhan Yesus tuh udah nyediain semuanya. Kita tinggal cuman kayak menyerahkan diri kita aja untuk Tuhan Yesus, kayak Tuhan aku pasrah dalam keadaan kayak gini, Tuhan mau apa, semuanya kasih ke Tuhan Yesus, pasti Tuhan bakal ngasih jalan terbaik untuk kita, mau apapun itu tuh kasih Tuhan yang luar biasa banget, karena Tuhan emang megang janjinya dia kalau anak-anaknya itu gak akan kesusahan, anak-anaknya itu gak bakal jatuh sampai tergeletak, pasti tuh Tuhan Yesus bakal nolong kita banget teman-teman. Makanya di situ aku pengen banget teman-teman untuk hilangin rasa khawatirnya, hilangin kayak gimana ya, ini gue harus apa, lagi keadaan kayak gini gimana. Apalagi untuk teman-teman, mungkin ada ya teman-teman yang abis lulusan ya kan, abis lulusan tuh masih mikir kayak, Tuhan aku belum dapet PTN, aku belum dapet kampus, belum dapet PTS, belum tahu aku mau kuliah di mana, atau yang udah daftar sekolah, Tuhan aku belum tahu nih mau sekolah di mana. Serahin ke Tuhan Yesus. Aku yakin banget Tuhan Yesus tuh pasti bakal ngasih ke kalian. Karena dari pengalaman aku sendiri ya, aku kesaksian. Aku itu waktu SMA itu sebenarnya bingung. Maksudnya bingung tuh
untuk memilih universitas itu jujur orang tua aku tuh nggak ngebolehin banget aku untuk keluar kota, sedangkan aku pengen banget kan. Di situ tuh aku mikir kayak kalau misalnya aku tetap maksain keluar kota, ya tetap milih kampus di sana, pasti orang tua aku nggak akan setuju. Terus aku mau nyari yang di Jakarta juga aku bingung mau ngambil di mana kan. Terus akhirnya ya udah, aku awalnya khawatir, tapi aku bilang sama Tuhan, aku mau nanti tempat kampus yang ditempatkan untuk aku, kampus yang ditujukan buat aku itu tuh bener-bener berkat dari Tuhan Yesus, karena Tuhan emang pengen aku bertumbuh di sini, bukan cuma sekedar aku melaksanakan studi doang, nggak cuma belajar ke kampus kuliah atau gimana, tapi emang bener-bener ada berkat yang pengen Tuhan kasih ke aku di tempat ini kan. Terus akhirnya aku udah renungin, aku juga minta tolong mama sama ayah, aku minta kakak-kakak di gereja juga kan, kayak Kak tolong bantu aku doa untuk nanti aku universitas harus gimana. Dan puji Tuhan akhirnya sama Tuhan juga dijawab. Awalnya aku khawatir, tapi di situ aku ngerasa pas aku udah dapet berkatnya, aku mikir kenapa gue harus khawatir kemarin, kenapa gue harus bingung, kenapa gue harus kayak ini apa yang harus gue lakuin tuh, kenapa emang bingung banget. Padahal apa sih yang Tuhan Yesus gak bisa kasih buat kita? Tuhan Yesus itu yang punya segalanya loh. Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Kayak misalnya kayak Indonesia ini suatu kerajaan Majapahit, itu tuh Tuhan Yesus lebih tinggi daripada raja-raja di Majapahit itu. Keren banget Tuhan Yesus. Jadi kenapa kita harus khawatir, kenapa kita harus takut? Cukup serahin aja semuanya ke Tuhan, tapi tetap kitanya harus usaha. Jangan kayak mentang-mentang udah gue serahin aja ke Tuhan, kitanya nggak ngapa-ngapain, ya itu nggak akan gimana ya. Ya jangan kayak gitu, karena kan Tuhan juga melihat jerih payah kita kan. Soalnya ada pepatah bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau misalnya kita berserah tapi emang kita nggak ada jerih usahanya, nggak ada susah payah yang ngapa-ngapain, kan sama aja bohong gitu teman-teman. Terus ada lagi nih di Filipi 4 ayat 6-7. Sama sih sebenarnya, aku mau ngangkat tentang kekhawatiran ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Tadi kan di Matius 6 yang ayat 33 itu kan dijelasin, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terus dikasih penguatan lagi di Filipi 4 ayat 6-7. Di ayat yang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi balik lagi, kita ini disuruh untuk minta sama Tuhan, berserah sama Tuhan sekali lagi. Terus kita memohon sama Tuhan, benar-benar yang namanya minta dulu. Kayak apa ya, aku tuh gimana ya, untuk ngasih perumpamaannya, Bapak kita yang di dunia aja, ayah kita masing-masing itu udah baik banget. Apalagi Bapak kita yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, gimana? Apa ya? Pasti lebih baik lah dari Bapak kita. Kayak aku contohnya minta ke ayah aku mau beli pulsa, tolong isiin dong, pasti ayah aku ngasih. Aku mau minta lagi, ayah aku mau beli makanan, tolong transfer OVO dong, pasti dikasih sama ayah aku. Apalagi Tuhan Yesus, kita apa sih? Tuhan Yesus tuh keren banget guys, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan Yesus. Bener-bener mau minta apa kalian? Aku aja yang awalnya kayak bingung mau dapat universitas mana, aku minta sama Tuhan, aku berserah sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Ini loh Dok, universitas untuk kamu. Terus kemarin aku juga sempet bingung, emang anak ini kebanyakan bingung ya. Aku tuh bingung, Tuhan aku mau PKM. PKM tuh kayak apa ya? Praktek kerja. Pokoknya aku ngajar gitu kan. Itu tuh aku bingung. Tuhan, aku mau PKM di mana ya? Soalnya aku bener-bener gak tahu mau PKM di mana, karena ya lagi masa pandemi gini, aku juga nggak ada nggak ada kenalan-kenalan yang emang deket banget. Supaya tahu harus masuk mana-mana, aku bawa dalam doa, aku minta campur tangan Tuhan untuk PKM aku ini. Puji Tuhan dikasih sama Tuhan, langsung kayak benar-benar ini kamu ngambil di sini. Terus juga aku kesaksian lagi, ini keren banget karena
sebelum aku masuk ke PKM ini, aku di kampus aku tuh ada penjurusan. Itu tuh aku bingung antara mau milih penjurusan yang A atau yang B. Karena emang dua-duanya ini aku minat, tapi aku nggak menguasai dua-duanya ya kan. Aku nggak terlalu menguasai dua-duanya, jadi aku bingung banget. Terus aku doa sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku bingung mau ngambil yang mana. Aku nggak tahu yang sekiranya pas sama aku di mana. Tapi aku mohon Tuhan untuk kasih aku petunjuk buat aku ngambil yang A atau yang B. Itu aku dikasih waktu beberapa hari untuk misi KRS kan. Itu sampai Hamin satu tuh aku masih bingung. Sama Tuhan belum dikasih jawaban, bener-bener gak dikasih jawaban. Akhirnya mamaku mengajaklah aku keluar waktu itu kan. Karena emang ada hal yang mendesak, jadi aku mengharuskan aku untuk keluar. Di situ tuh tempat biasa aku pergi ini. Di sini ada satu perkumpulan dari komunitas yang A. Nah, dari komunitas yang A ini ada di situ. Selalu ada di situ. Mereka emang selalu mengadakan acara di situ. Dan aku mikir, oh kalau misalnya nanti gue ketemu sama mereka, berarti ini jawaban dari Tuhan supaya gue ngambil pendalaman yang A. Aku datang, aku ke tempatnya, gak ada sama sekali. Bener-bener aku bingung kayak, kok tumben hari ini gak ada mereka. Biasanya itu mereka ada, dan mereka pokoknya di situ tuh selalu ada kegiatan. Kok tumben ini gak ada. Terus akhirnya aku pulang, dan di jalan pulang pun udah mau sampai deket rumah. Itu tuh aku kayak, kok gue gak dapet jawaban apa-apa ya? Kok Tuhan gak ngasih gue apa-apa? Apa yang kurang? Atau gue harus gimana lagi ya kan? Soalnya bener-bener ini tuh Hamin 1 apa hari terakhir ya? Pokoknya kalau nggak salah Hamin 1 deh. Hamin 1 pengisian KRS gitu kan. Kalau misalnya aku nggak ngisi, ya aku nggak bisa ngelanjutin dong. Masa aku mau ngambil pendalaman tapi nggak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Soalnya aku pengennya tuh emang dari awal masuk kampus supaya aku tuh menjadi berkat di tempat itu. Bukan cuma serta-merta buat belajar-belajarnya doang, tapi emang aku menjadi garam dan terang di tempat itu kan. Terus setelah itu aku berhentilah di salah satu minimarket gitu kan, salah satu minimarket untuk beli beberapa bahan makanan. Pas aku mau bayar, sekarang kan kita udah nggak boleh pakai tas plastik kan, harus pakai tas belanja sendiri. Aku tuh selalu bawa tas belanja di dalam mobil, tapi lupa aku bawa ke minimarketnya. Terus itu tuh di dalam minimarket tuh aku masih bimbang banget kayak, Tuhan ini aku belum dapat jawaban. Aku harus gimana ya kan, besok udah terakhir nih pengisian KRS. Kalau misalnya hari ini aku gak dapet jawaban, soalnya besok aku juga udah gak keluar rumah kan, gimana aku tahu aku mau jawab apa mau ngisi KRS-nya apa. Terus akhirnya setelah itu mamaku, Mbak, kamu ambil tas belanja di dalam mobil. Biasanya itu mama kalau misalnya udah di minimarket pakai tas belanjanya beli lagi kan, tapi itu memang bilang, tolong Mbak ambil di mobil tas belanjanya. Yaudah aku keluar nih. Bener-bener aku keluar, itu tuh hal yang luar biasa banget buat aku. Aku bener-bener yang namanya ngucap syukur langsung kayak, oh astaga terima kasih Tuhan Yesus keren banget, Tuhan Yesus hebat. Soalnya pas aku keluar, aku mau buka mobil, tiba-tiba petunjuk yang menurut aku petunjuk apa ya, jadi aku tuh bingung antara mau ambil tunarungu atau tunagrahita ya kan. Nah yang anak-anak tunarungunya ini aku gak ketemu nih. Terus tiba-tiba pas aku mau buka pintu, aku ketemu sama salah satu anak tunagrahita. Bener-bener aku melihat dengan mata dan kepala aku sendiri kayak lewat anak tunagrahita. Emang aku doanya, Tuhan temuin aku sama anak-anak antara tunarungu atau tunagrahita supaya aku tahu aku mau ngambil keputusan yang mana. Dan di akhir-akhir bener-bener kayak, duh Tuhan aku harus apa lagi nih, bener-bener aku udah gak tahu mau kayak gimana lagi. Sama Tuhan dikasih jawabannya, bener-bener langsung dilewatin anak-anak, bukan anak-anak, maksudnya anak dengan hambatan intelektual sama anak tunagrahita. Di situ aku ngucap syukur kayak bener-bener aku ngambil tas belanja, aku langsung masuk, wah puji Tuhan aku udah tahu mau ngambil keputusan apa. Itu saking aku tuh apa ya, seneng, excited gitu loh, kayak wah tuh aku mengucap syukur banget, bener-bener. Mungkin banyak teman yang mikirnya ini hal sepele, tapi ini bukan hal sepele menurut aku, karena kalau bukan karena rancangan Tuhan, bukan karena campur tangan Tuhan, itu tuh nggak bakal terjadi. Nah kan, untuk hal-hal yang kayak gitu aja Tuhan melihara kita, untuk kayak bunga bakung di padang, burung pipit aja sama Tuhan dipelihara kan, apalagi kita anaknya ya kan. Itu benar-benar kayak oh my god, Tuhan Yesus baik banget. Aku benar-benar dikasih langsung dikasih jawaban. Walaupun emang aku sempet bimbang kayak ini mana ya, sempet kayak nagih-nagih kan, Tuhan Yesus ini mana, aku butuh, kan maksudnya butuh tuh emang udah mepet waktunya kan. Tuhan ayo dong, aku tuh pengen banget, yaudah deh terserah Tuhan mau kayak gimana, aku ikut Tuhan Yesus aja, langsung dikasih. Itu luar biasa banget. Kayak aku kayak
sayang banget sama Tuhan Yesus kan. Nah itu makanya dari tadi aku bilang kan, jangan khawatir teman-teman, mau apapun semuanya serahin ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kita, bener-bener kasih Bapa itu gak berkesudahan buat kita. Apa sih yang gak bakal dikasih sama Tuhan Yesus? Untuk hal-hal seperti itu dikasih, apalagi hal-hal besar ya gak sih? Yang penting kitanya tetap mau berproses, kitanya mau mengikuti alurnya Tuhan. Mengikuti alur tuh bukan berarti kayak ya udah gue saking pasrahnya kayak mau dibawa kemana ngikutin arus, jangan kayak gitu. Kita tetap harus kayak gue mau kayak gini-gini, tapi tetap Tuhan Yesus diajak kayak Tuhan ikut serta dong dalam dalam kebutuhan saya mau ini kayak gitu teman-teman. Nah terus untuk ayat terakhir ini penutup untuk ibadah kita ya, yaitu dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dan kan sekali lagi aku bilang, dimana kita ngandalin Tuhan. Tuhan Yesus ada untuk kita, Tuhan Yesus turut campur tangan untuk kita. Karena Tuhan Yesus tuh keren banget. Kalian orang-orang percaya, teman-teman semua, teman-teman YDJ, kalau misalnya gak ngandalin Tuhan itu bener-bener sayang banget, bener-bener sayang banget. Soalnya rugi benar-benar Tuhan Yesus tuh sebaik itu, dan aku pengennya mujizat dari Tuhan Yesus terjadi sama kalian. Jadi biar kalian tuh bisa menceritakan ke orang-orang terdekat kalian kayak Tuhan Yesus abis ini loh ke gue. Jangan malah kayak kemarin Kasara kesaksian nih kayak gini. Aku nggak mau. Aku pengennya kalian yang mengalami sendiri, kalian yang mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus. Itu tuh kalian harus ngandalin Tuhan teman-teman. Itu Tuhan Yesus baik banget. Yaudah, ya ampun aku saking semangatnya kan untuk ngingetin teman-teman supaya jangan khawatir di masa yang emang berat banget. Ini benar-benar menurut aku emang lagi masa beratnya kan di bulan Juli ini tuh benar-benar parah. Tapi aku yakin Tuhan Yesus tuh megang kita semua. Tuhan Yesus tuh ada suatu hal yang mau Tuhan Yesus kasih ke kita, dan Tuhan Yesus bakal menyediakan semuanya buat kita. Amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat pengurapan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Bapa. Bapa, kami sudah membahas sedikit Bapa dari firman-Mu. Kami belajar tentang jangan khawatir tentang hal apapun juga Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberikan roh-Mu Bapa kepada kami semua Bapa, supaya kami tidak akan khawatir akan hal apapun Bapa. Walaupun sekarang kami sedang mengalami masa yang memang cukup berat Bapa, tapi kami yakin kuasa-Mu ada untuk kami, roh-Mu ada untuk kami, kebaikan-Mu ada untuk kami Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk adik-adik hamba Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka inginkan, Engkau sediakan Bapa untuk mereka, untuk studi mereka Bapa, untuk kegiatan apapun Bapa, Engkau perlengkapi mereka Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk teman-teman hamba Bapa, kiranya Engkau memang memberkati mereka, Engkau menjadikan mereka garam dan terang di tempatnya Bapa. Engkau jauhkan yang namanya hal khawatir Bapa, jauhkan mereka dari semua kekhawatiran Bapa, karena hamba yakin Engkau ada untuk mereka, karena hamba yakin Engkau menyediakan segalanya untuk mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa untuk negara ini Bapa, negara kami tercinta Indonesia Bapa. Kiranya Engkau mengurapi Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke Bapa, dari Aceh sampai Pulau Rote. Engkau memberkati kami semua Bapa. Kiranya berkat perlindungan-Mu ada untuk negara kami Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk adik-adik hamba, teman-teman hamba yang sedang sakit Bapa. Kiranya Engkau angkat sakit penyakitnya Bapa, Kau jauhkan Bapa sakit penyakit itu Bapa, Kau beri mereka roh kesembuhan Bapa, roh penyembuhan untuk mereka Bapa. Hamba juga berdoa Bapa untuk teman-teman hamba, untuk saudara-saudara hamba, untuk adik-adik hamba Bapa, yang mungkin mereka kemarin mengalami kehilangan Bapa, kehilangan sanak saudara atau apapun Bapa. Kiranya Engkau memberi roh penghiburan kepada mereka Bapa, kuatkan hatinya, teguhkan hatinya Bapa, biarkan mereka tetap mengingat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya itu yang dapat kami doakan Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua Bapa. Mari teman-teman yang percayakan Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mengirimnya melalui rekening
yang ada di layar kaca Anda dengan nomor 740 169 7211 atas nama GB Lewi Pondok Gede. Terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti ibadah minggu ini. Saya Deo, Tuhan Yesus memberkati.